Halo, saya Albertus Prawata. Kembali lagi di Etox Podcast. Kali ini saya akan sharing dalam konteks masih di perancangan arsitektur. Dan dalam hal ini saya akan membahas sedikit mengenai dengan peraturan teknis dan juga kaitannya dengan sistem proteksi kebakaran. Ya, nah ini juga menurut saya menjadi salah satu bagian yang sering terlupakan. Padahal menurut saya ini menjadi satu hal yang penting, yang krusial dalam proses perancangan. Dan ini perlu diperhatikan sebetulnya di awal proses perancangan. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu nantinya gitu ya. Dan hasil yang kita inginkan gitu ya bisa sesuai ya. Nah, mungkin dalam konteks ini saya akan mengambil dan akan mengutip beberapa peraturan yang saya ambil dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26, yaitu kaitannya dengan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Dalam pembicaraan kali ini atau diskusi kali ini atau sharing kali ini, saya akan membahas spesifik mengenai kaitannya dengan akses pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, yang memang ini sering menjadi hal yang saya yakin mungkin sering kali dilupakan. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang merancang bangunan umum gitu ya, bangunan-bangunan yang middle rise, bangunan high rise, bangunan yang volume bangunannya juga sudah sampai puluhan ribu, ini mungkin salah satu hal yang harus diperhatikan karena faktor teknis keselamatan dan juga faktor teknis keselamatan untuk kaitannya dengan kebakaran ini menjadi hal yang krusial gitu ya untuk bangunan-bangunan yang spesifik atau bangunan umum ini gitu ya. Dan terkait dengan pemadam kebakaran, ini perlu diperhatikan bahwa akses mobil pemadam kebakaran lebarnya tidak boleh kurang dari 4 meter. Jadi mobil pemadam kebakaran itu harus memiliki akses untuk masuk lebar 4 meter dan harus memiliki pada site teman-teman yang akan rancang lapis perkerasannya itu ukurannya lah 6 kali 15 meter. Jadi 6 meter lebarnya dan 15 meter panjangnya. Jadi pada site teman-teman itu perlu ada minimum perkerasan untuk mobil pemadam kebakaran bisa berhenti dan bisa bekerja gitu ya pada saat darurat, pada saat emergensi atau pada saat kebakaran terjadi. Di tempat itulah mobil pemadam kebakaran bisa berhenti dan bisa melakukan pekerjaannya. Lalu yang perlu diperhatikan juga terkait dengan akses mobil pemadam kebakaran ini adalah radius putar. Jadi apabila pada perancangan teman-teman akses mobil pemadam kebakarannya bisa mengelilingi site, itu perlu diperhatikan radius putarnya, di mana untuk radius putar mobil pemadam kebakaran ini untuk akses terluarnya itu membutuhkan radius terluar sebesar 10,5 meter. Ya, jadi ini cukup besar dan ini perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya, kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor terkait dengan mobil pemadam kebakaran ini. Bagaimana apakah mobil pemadam kebakaran ini apakah bisa mengelilingi site teman-teman gitu ya, ataukah dia cuma pada bagian depan area bangunan saja atau setengah site ya. Nah, ini pengaruhnya adalah kaitannya dengan volume bangunan. Jadi kalau teman-teman itu merancang bangunannya, volume bangunan gedungnya itu mencapai 7.000, lebih besar dari 7.100 meter kubik, itu minimal akses mobil pemadam kebakaran itu adalah 1/6 keliling bangunan gedung ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Lalu kalau bangunan teman-teman perancangannya hasilnya adalah lebih besar daripada 28.000 meter kubik, itu akses mobil pemadam kebakaran minimal harus 1/4 keliling bangunan gedung. Sehingga kalau rancangan bangunan teman-teman volumenya mencapai lebih dari 56.800 meter kubik, itu minimal akses mobil pemadam kebakaran harus setengah keliling bangunan gedung. Dan kalau volume bangunan gedung itu mencapai 85.200 meter kubik,
itu minimal ya akses mobil pemadam kebakaran harus bisa mengelilingi 3/4 keliling bangunan gedung. Sedangkan kalau volume bangunan yang dirancang mencapai 113.600 meter kubik, itu mobil pemadam kebakaran harus bisa mengakses mengelilingi site bangunan gedung yang dirancang. Jadi ini salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan kaitannya dengan akses mobil pemadam kebakaran. Apakah dia bisa mengelilingi site, apakah dia cukup cuma aksesnya setengah dari site, ataukah aksesnya cukup 1/4 saja dari site atau gedung yang dirancang gitu ya. Jadi ini salah satu pertimbangan yang harus sangat diperhatikan, dan saya rasa ini menjadi salah satu hal yang akan sangat berpengaruh dalam merespon site ya, perancangan pada site teman-teman gitu. Dan rasanya ini saja dulu yang bisa saya sampaikan secara singkat kaitannya dengan akses mobil pemadam kebakaran, dan saya coba rangkum secara khusus atau secara singkat juga bahwa perlu diperhatikan bahwa akses untuk masuk mobil pemadam kebakaran minimal adalah 4 meter. Lalu untuk area kerja mobil pemadam kebakaran itu harus dipersiapkan untuk perkerasan dengan lebar 6 meter dan panjang 15 meter, itu minimal. Lalu yang berikutnya terkait dengan penentuan akses mobil pemadam kebakaran, apakah cukup mengelilingi 1/4 bangunan gedung saja, ataukah cukup mengelilingi sampai setengah bangunan gedung atau sampai seluruh bangunan gedung. Itu juga harus menjadi pertimbangan yang spesifik, yang khusus dalam menentukan akses ataupun jalur pemadam kebakaran. Ya, semoga informasi ini bisa menjadi hal yang dipertimbangkan dan juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman, terutama dalam proses awal perancangan, sehingga dalam menentukan respon-respon desainnya pun juga akan menjadi lebih baik dan perlu diperhatikan, sehingga hasilnya pun juga memuaskan. Itu dulu dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi.